Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danifatul Aliyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang media pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan aplikasi X-Recorder. Langsung saja tentang pembahasan yang pertama. Pengertian media pembelajaran. Media adalah sebuah perantara yang digunakan sebagai perantara pengirim informasi atau pesan kepada penerima. Pembelajaran adalah sebuah proses belajar mengajar atau proses interaksi antara guru dengan siswa baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu atau orang, bahan, teknologi, sarana, alat, saluran, dan kegiatan yang dapat menjadi perantara sumber informasi kepada penerima informasi untuk mempermudah dalam sebuah proses belajar mengajar. Kemudian yang B, landasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama ada 1. Landasan filosofis. Dengan menggunakan teknologi media pembelajaran dan banyak pilihan, maka dari itu dapat meningkatkan harkat kemanusiaan dan karakteristik murid. Yang kedua, landasan psikologis. Dari kajian psikologis mengatakan pelajaran akan lebih konkret daripada konsep abstrak. Menurut Jerome Bruner, dalam proses pembelajaran hendaknya menggunakan urutan gambar atau film, kemudian dapat dipelajari melalui simbol, yaitu dengan kata-kata. Yang ketiga, landasan teknologi. Teknologi pembelajaran yaitu teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Yang keempat, landasan empiris. Temuan penelitian bahwa interaksi penggunaan media dengan karakteristik pelajar menentukan hasil belajar murid. C. Fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Metode mengajar dan media pembelajaran merupakan unsur yang penting dalam proses belajar mengajar karena keduanya saling berkaitan. Pemilihan metode dalam mengajar akan mempengaruhi media yang akan digunakan oleh pengajar. Nah, salah satu fungsi media pembelajaran adalah salah satu fasilitas yang dapat membantu dalam proses belajar mengajar serta membangkitkan motivasi dalam belajar siswa. Beberapa ahli mengemukakan tentang fungsi media pembelajaran, khususnya pada media visual, yakni ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi atensi. Yang kedua, fungsi afektif. Yang ketiga, fungsi kognitif. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Fungsi atensi yaitu menarik perhatian siswa untuk mengarahkan perhatian siswa agar berkonsentrasi pada pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau disertai dengan teks materi. B. Fungsi efektif yaitu media visual dapat terlihat dari tingkat kenyamanan siswa ketika belajar teks yang bergambar. C. Fungsi kognitif yaitu media visual dapat terlihat dari penemuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang terkandung dalam gambar. D. Fungsi kompensatoris yaitu media pembelajaran berfungsi mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat dalam menerima serta memahami isi pelajaran yang disajikan dalam bentuk teks. Adapun kegunaan media pembelajaran yang dikemukakan beberapa ahli, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran memiliki kegunaan sebagai berikut. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian informasi dari para pengajar kepada para murid. B. Media pembelajaran dapat meningkatkan ketertarikan siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. C. Media pembelajaran dapat menyediakan stimulasi belajar. D.
media pembelajaran dapat efektif dalam konteks pembelajaran secara tidak langsung atau tanpa kehadiran guru secara langsung. D. Jenis dan karakteristik media pembelajaran. 1. Media audio memiliki kaitan dengan indera pendengaran atau yang biasa disebut telinga. Lambang auditif tertuang oleh media audio untuk menyampaikan pesan baik verbal maupun nonverbal. Dan ini beberapa media yang dapat masuk ke dalam kelompok media audio antara lain radio, alat perekam, pita magnetik, alat perekam pita, kaset. Kemudian yang kedua ada media proyeksi diam. Mempunyai persamaan dengan media gratis. Dalam seni dapat menyajikan sebuah rangsang visual dan bahan-bahan grafis digunakan juga pada media proyeksi diam. Media proyeksi gerak, pembuatan pun memerlukan bahan-bahan grafis, misalnya untuk lembar paraga, dan untuk proyeksi gerak ini bervariasi dan juga dikerjakan bisa menggunakan perangkat komputer. Proyeksi gerak sendiri memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan proyeksi diam untuk melatih keterampilan. Dan ini beberapa media proyeksi antara lain adalah 1. Film bingkai, 2. Film rangkai, 3. Film gelang, 4. Film transparasi, 5. Film gerak, 6. Televisi dan video. 3. Media visual non-proyeksi. Contoh medianya papan tulis mading, media cetak, media grafis, media audio visual. 4. Media audio visual, contoh film atau video dan laptop. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran bahasa Arab. 1. Media basyariah atau media pandang visual. Media pembelajaran ini merupakan papan tulis, media gambar atau foto, jam, karton, peta, dan lain-lain. Dan ada juga dalam bentuk alat peraga seperti benda-benda alamiah, benda-benda tiruan, orang, kejadian, dan gambar dan kartu dalam segala bentuk seperti kartu gambar, kartu kalimat, kartu kata, dan kartu huruf. Yang kedua, media sam'iyah atau media dengar atau audio. Media umum digunakan untuk pengajaran bahasa Arab antara lain tape recorder, voice recorder, laboratorium bahasa, atau yang sederhana. Yang ketiga, media sam'iyah dan basriyah, yaitu media dengar dan pandang atau audio visual. Media tersebut adalah media pembelajaran bahasa yang paling lengkap. Media ini meliputi seperti televisi, VCD, komputer, dan laboratorium. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.